Kembali lagi bersama buat Tamrin Jani. Kali ini bos, kita akan membuat cara pengecekan bagaimana ini kita tes mata chip LED ini dan bagaimana cara. Kebetulan ini ada kayak ini tuh bos, ini kebetulan ini 300 mili itu enggak 1 ampere, ini 500 milian lah. Ini kita pakai 2 kayak gini tuh, tapi ini kebetulan agak jelek, kita akan cari yang bagusnya bos. Nah ini dia sebelumnya kita untuk memeriksa ini kita pakai cara ini. Ini kebetulan charger HP, ini ada 5 volan tuh, kita pakai positif dan negatifnya. Kebetulan ini diberi resistor tuh. Nah kayak gini bos resistornya tuh bos, yang ini enggak tuh, ini diberi resistor 1 kilo tuh kayak gini. Kita tancapkan ini dulu. Nah seperti ini, kita periksa satu persatu chip LED-nya kayak gini bos. Nah ini nyala tuh, ini kalau kebalik nggak bisa tuh bos, cuman nggak bisa nyala. Kalau gini bisa nyala tuh. Nah kelemahan ini tuh, kelemahannya nggak bisa semuanya dinyalain sama tuh kan, bisa nyala ini 1 2 tuh 2. Kebetulan itu ada mati tuh di sini, kita cari saja di sini dulu tuh, itu 2 ya, ada tuh cuman 2. 3-nya ini nyala enggak? Oh kebetulan juga tidak nyala. Oh itu nyala. Kalau di sini nggak bisa tuh bos, soalnya ini 3 volt, ini udah 6 volt. Kalau ke sini 9 volt, jadi nggak bisa. Dan semuanya tuh seluruhannya nggak bisa nyala. Tapi kalau pakai rangkaian kayak gini tuh bos, nah kita akan mencoba menghidupkan ini semuanya LED, dengan semua LED di sini supaya bisa hidup. Bagaimana ini caranya tuh kayak gini bos. Ini ada 2 trafo tuh, kebetulan 1/2 amperan tuh, kita paralel dan pakai kapasitor ini ke AC tuh. Kebetulan ini 12 volt atau 24 volt bisa juga. Ini keluaran yang 220 tuh kayak gini bos. Nah cabut dulu ininya. Nah ini untuk lebih jelasnya tuh bos, ini kebetulan ini dari AC, ini 12 volt yang untuk outnya, ini in ke AC nya, dan ini sama juga, ini ke AC, ini ke 12 volt. Nanti kita gabung kayak gini, ini yang 12 voltnya kita gabung ke sini, yang ke AC nya nanti untuk out, dan ini untuk ke PLN nya kayak gini bos. Kita solder
dulu. Tuh, kayak gini. Kita sambungin. Tuh kayak gitu. Nanti kita pakai ini untuk cara menyambungkannya tuh bos. Nah, kita capit buaya tuh. Nah, kayak gini. Nanti kita colokin, tapi jangan sampai ke diaduk, nanti konslet tuh. Dan kita coba ukur pakai apometer. Nah, ini dia apometernya tuh. Kita ukur di skala 250 AC. Ini untuk ke jalur AC tuh, jangan di DC. Jadi kita coba mengukur ini apakah ada tegangan atau tidaknya. Tuh kayak gitu bos. Ada terukur antara 100. Kebetulan sekarang agak sepaneng tuh bos. 100-an, enggak 100, biasanya 170. Kebetulan ini dipakai ini AC, jalur AC. Kita coba untuk memeriksa ini. Ini kita pakai elko. Ini kapasitasnya 35 volt 2200 mikro tuh bos. Ini kita yang ada cirinya tuh, untuk negatif ini jalur positif ke ini, negatif juga untuk keluar positifnya ini. Dan kita pakai dioda ini. Tuh, kita tadi copot dulu supaya lebih detailnya nih. Kebetulan ini dioda di seri itu, yang ada putihnya ke nggak ada putihnya, lalu ke ada yang putih untuk outnya ini. Kita akan seperti power supply lah tuh, kayak gitu. Ini kita sambungin, disolder ke sini dan ininya ke positif tuh. Kalau udah tahu elektronik pasti bisa. Tuh kayak gini tuh bos. Ini negatif tuh, yang ada cirinya. Jangan kebalik, kalau kebalik ini meledak. Nah, ini dia udah disolder antara negatif dan positif tuh. Oh, jangan kebalik, nanti kita sambungin. Ini bisa ke tengah tuh, tengah elko, dan yang satunya ke dioda tuh. Nanti ini keluar negatif dan positifnya tuh bos. Kita akan coba disoldernya dulu. Nah, ini dia udah disolder bos. Tuh kayak gini. Ini ke tengah-tengah elko yang satunya, dan yang satunya ke tengah-tengah dioda tuh. Nanti kalau yang positifnya kita pakai ini untuk probe, untuk pengecekan mata chipletnya tuh bos. Dan satu lagi pakai dua kayak gini, kita akan menyoldernya bos. Nah, ini kebetulan kita pakai resistor ini 2K2 resistornya tuh kayak gini, 2K2 merah untuk ke positif, supaya nanti kita pakai apo digital supaya keren tuh. Nah, ini dia udah disolder resistornya, kita solder lagi ke yang positifnya. Nah, ini udah disolder.
tuh kayak gini bos. Ini untuk mengecek pin-pin yang ini bos. Kita cek dulu ini ada tegangan atau belumnya tuh bos. Kita tancapkan dulu ininya, ini siap, jangan boleh bersentuhan nanti konslet, soalnya nggak pakai anti konslet ini bos. Kita colokin, kita pakai apo lagi, apakah ada bangun. Kebetulan ini sekarang di probe DC tuh bos, soalnya udah pakai dioda. Ini kita pakai 50 tuh, yang positif ke positif, yang negatif ke negatif. Ternyata ini mentok bos. Kita lanjut ke 250 DC tuh, terukur antara 100 volan. Ini berarti udah ada setrumnya tuh bos. Kita coba dulu. Kebetulan ini kalau diaduk enggak, masih bisa bekerja tuh. Ini enggak nyetrum tuh bos, pegang tuh. Kita akan mengeceknya ini, chiplet ini tuh bos. Ini positif ke negatif. Dan ternyata positif ke negatif. Bisa enggak? Tahu ada masalah juga nih. Kita akan coba ini berfungsi atau tidaknya. Tuh. Kebetulan ini yang mati, ada mati 2 di sini tuh. Ada hidup. Ini mati tuh. Nah, ke sini ini hidup. Ke sini hidup tuh. Sini hidup. 1 per 1 bisa tuh. Tuh 3 bisa. 4 tuh masih bisa nyala. 5 masih bisa nyala. 6 bisa nyala. 7 tuh kayak gitu bos. Nah, ini bisa enggak seperti yang tadi tuh, bisa tuh. Ini kalau bagus semua bisa di sini, bisa nyala tuh kalau bagus tuh. Tapi bagaimana kita kalau lampu yang kayak gini, pakai ini hidup atau enggak itu bos. Kita akan coba kayak ini tuh. Kebetulan cuman kedip doang tuh bos, nggak bisa nyalain tuh bos. Tuh barangkali ada yang gosong ininya tuh, ada yang gosong 1, pantesan gak nyala tuh bos. Tuh kosong lagi tuh ini bisa semuanya dinyalain kalau pakai yang ini tuh bos. Kelihatan ini bisa semua, bisa nyala tuh kayak gitu bos. Kebetulan ini ada yang gosong 1 tuh, bisa nyala semua. Tapi untuk lebih kerennya kita pakai kayak gini bos. Kita akan memakai apo digital supaya lebih keren rangkaian ini bos. Untuk pengaplikasiannya kayak gini bos. Ntar dulu kita ini negatif ke negatif sambunginnya. Ntar bukan, ini kebetulan ini harus pakai kayak ini dulu. Kayak untuk menghidupkan ininya dulu bos,
kayak gini tuh bos. Ini positif ke positif, positif ke positif, negatif ke negatif tuh. Nah, dan yang ini untuk pemeriksaan, kebetulan ini kabel 3 tuh bos, ini kapasitas 100 volt. Kita colokin juga ini di sininya tuh, ini hidup tuh bos. Nanti kita mengaplikasikan ke sininya, ini yang negatifnya tuh kita sambungin ke ini, ke negatif, dan ininya juga ke positif. Kita solder dulu bos. Nah ini dia udah disolder, kebetulan dia terbaca 33,0, ini 33 volt, ini berarti kapasitasnya. Ini kebetulan kabel 3 tuh yang hitam kita sambungin ke negatif ini, dan negatifnya untuk ke power supply-nya yang ini tuh. Kita bagi dua, yang negatifnya ini, dan yang positifnya ke power supply ini, dan yang warna putih kita sambungin ke resistor ini, resistor yang jangan ke dekat elko-nya, yang ke sini kita sambungin tuh. Nanti kita akan coba membaca ini, kalau ini berapa voltnya, ini akan bisa menghitungnya dia. Nah kayak gini bos. Kebetulan ini yang hidup dulu, coba yang hidup mana ya. Nah ini hidup tuh, dia terbaca 2,84 tuh di sininya tuh bos. Ini 33 kan yang ini, tapi kalau ada beban dia akan berubah 2,80. Dan yang satunya lagi kebetulan ini yang mati tuh. Nah 2 tuh terbaca 5,52 tuh. Kalau 2 tuh terbaca tuh dia. Nanti akan mengikuti beban ini tuh, kayak gitu bos. Ini kebetulan mati nih 1. Nah gimana kalau di sini tuh terbaca 2,8 kalau 1, kalau 2 5,52 terbacanya, kalau 3 8,24 tuh. Ini mengikuti bagaimana ini mengikuti LED ini. Kebetulan ini 3 volt tuh. Berarti ini 3 volt tuh, antara 2,8 atau 3 volt lah. Ini tambah 3 volt lagi 5,52, tambah 3 volt lagi hampir 9 volt tuh. Ini terukur 8,24, tambah 3 volt lagi terukur 11 volt, harusnya 12 tuh. Ini berarti ini kena resistor tuh, dia akan mengikuti bagaimana LED dihidupin tuh, kayak gini tuh bos. Ini 4 berarti 11 volt atau 12 volt tuh. Untuk lebih keren pakai ini, dan kita akan mencoba memasukkan untuk pakai kotaknya bos. Kebetulan saya udah buat tuh jelek ini tuh. Kita untuk supaya kerennya tuh, kita akan memasukkan ke kotak sini bos. Ininya tuh, ini pakai stop kontak untuk menghidupkan, atau nanti kita akan mengaplikasikannya di sini bos. Nah ini kita masukin ke box yang ini, ingat untuk ke seluruh PLN nya tuh. Ini kita akan masukinnya ini bos. Kebetulan boxnya agak bagusan dikit, ini buat sendiri bos, boxnya bos. Nah ini dia udah dimasukin ke boxnya yang 2 trapo ini bos.
kita lanjut lagi bos. Nah, untuk memasang stop kontak yang ada 3 tuh bos, ada supaya ada lampu indikatornya hidup. Ini kita ada warna tuh, ini agak kuning-kuningan tuh di sininya, dan ini seperti perak semua silver tuh. Kita untuk kabelnya tuh, untuk supaya memutus arus kita pakai warna yang hitam. Nah, kalau ini yang kuning tuh kita pakai warna merah. Nah, ini pengaplikasiannya untuk memutuskan arus. Ini kita ke PLN nya kita putusin satu. Nah, kayak gini bos. Nah, ini disolder, lalu yang satunya ke belah, yang ke kabel satunya lagi ke PLN tuh. Jadi ini untuk memutus arus, ini untuk ke kabel satunya yang ke PLN, kan ada 2 kabel yang PLN, ini memutuskan arusnya, ini yang ke satunya lagi tuh, kayak gitu bos. Ini cara pemasangan stop kontak yang ada 3. Nah, ini dia udah disambungin yang untuk memutuskannya ke arah PLN, lalu yang merah ke kabel PLN yang satunya lagi tuh, kita sambungin aja. Kalau ini kebalik ngejeplak tuh, kalau yang stop kontak 3 tuh. Nah, untuk power supply yang pakai apa digitalnya kita sambungin aja ke jalur AC nya ini. Nanti kita simpan di sini, kebetulan muat ini kotak ininya tuh bos, untuk power supply apa digitalnya tuh bos. Lalu untuk pemasangan ininya tuh bos, kita pasang di sini. Oke gini bos. Nah, ini dia udah dipasang ke power supply untuk menghidupkan apa digitalnya. Kita pasang lagi untuk kayak gininya bos tuh, untuk pengecekannya biasa seperti tadi kita yang dirakit. Nah, ini udah disambungin seperti tadi yang disambunginnya bos. Kita akan ditutup dulu, tutup. Nanti kita akan mencoba menghidupkannya ini. Ini dia udah jadi bos rangkaiannya. Kita akan coba mengeceknya tuh. Mengecek, kita akan mencolokannya dulu. Nah, apakah ini bekerja dengan baik atau tidak tuh bos. Nah, ini udah kebetulan kebalik tuh bos, kayak gini tuh bos, 111 nih. Akan coba menghidupkan ini tuh, indikator udah hidup, berarti ini udah 33. Ini bisa ngetes ini juga bos tuh. Ini ada yang tadi ada yang mati tuh bos, coba dulu mana yang mati tuh. Oh, yang ini tuh yang mati tuh bos tuh. Ini bisa nyala terus kalau nggak ada yang mati tuh bos. Terus Pak, ini akan berubah tuh. Kalau satu dia terukur 2,9 tuh, 2,8. Kalau 3 5,52. Kalau 3 8,26. Kalau 4 11 tuh. Dia akan terus mengikuti ininya tuh bos. Tuh kayak gitu bos. Ya, berarti ini rangkaiannya sukses tuh bos. Mantap bos.